jam, 3 jam. Oke. Di siang hari Anda sibuk kerja ke kantor. Tapi di sini Anda sudah mulai atur waktunya Anda. Yang tidak penting-penting sudah mulai diapain? Dihindari. Itu harus udah Anda lakukan. Itu ada tahapan-tahapannya. Berbicara udah mulai di apa? Direm, dikontrol. Yang enggak usah diikutin. Kan begitu. Itu harus diatur. Itu sebenarnya proses uzlah itu. Uzlah yang Anda lakukan tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang sederhana. Nggak mungkin orang mau dekat dengan Allah, nggak mungkin Anda bisa mendapatkan hakikat Lailatul Qadar kalau kita itu masih sibuk dengan apa? Dengan duniawi. Mustahil. Oke? Nah, itu harus sudah mulai Anda lakukan itu. Nah, tahapan-tahapannya, mulai menghindari hal-hal yang enggak. Udah mengurangi apa? Mengurangi bicara. Yang enggak ikut campur, yang memang enggak ada urusannya dengan dia. Itu sudah mulai Anda lakukan. Kalau Anda lihat, oh ada kejadian di situ yang enggak ada hubungannya dengan Anda, hindari. Enggak usah terlalu apa? Komen deh. Nah, kan begitu. Kita dilatih itu. Nah, jangan menonjolkan diri. Supaya kita nggak terlihat. Mulai Anda latih itu. Oke. Baru kemudian khalwat. Baru khalwat. Khalwat itu apa? Khalwat itu menjauhkan diri Anda dari diri Anda sendiri. Nah, ini sudah lebih berat. Jadi uzlah menjauhkan apa? Jasmani Anda, menjauhkan diri Anda dari keramaian orang lain, ya, dari banyak orang. Nah, untuk menghindari fitnah, untuk menghindari riya, apa segala macam itu ya. Kemudian apa? Khalwat. Khalwat dengan diri kita. Ini menjauhkan diri kita dari diri kita lagi. Nah, ini udah paling berat ini. Terkadang kita dalam kondisi apa? Dalam kondisi uzlah. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi menarik diri dari keramaian. Seperti misalnya dalam sholat tahajud deh. Dalam sholat tahajud. Anda sholat tahajud, semua orang udah tidur. Tapi apakah Anda benar-benar dalam kondisi khalwat? Apakah Anda benar-benar dalam kondisi apa? Dalam kondisi sunyi? Kan enggak. Pikiran Anda apa? Pikiran Anda sibuk, nyamuk pikiran Anda terlalu banyak difikirkan. Hati Anda juga seperti itu, emosi Anda begitu, banyak yang Anda pikirkan. Ya itu namanya apa? Itu namanya khalwat. Kalau Anda masih dalam kondisi seperti itu, Anda tidak berada pada khalwat. Khalwat sudah berhubungan dengan pikiran dan hati kita. Nah, ini harus dia khalwatkan, disunyi-sunyikan. Nah, dalam kondisi seperti itu, baru Allah mau turun. Khalwat artinya apa? Khalwat artinya tidak ada sesuatu hal yang lain di mana? Di alam batin kita. Di alam apa? Di alam hati kita. Karena hati ini mau jadi tempat turunnya siapa? Mau jadi tempat turunnya Al-Quran. Anda kan pingin Al-Qadar. Al-Qadar sifatnya apa? Al-Qadar pertama mubarak. Penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah artinya apa? Penuh dengan berkah artinya sesuatu hal yang bernilai. Anda harus menjadi apa? Menjadi orang yang penuh dengan nilai. Nilai itu dari siapa? Allah yang memberikan nilai kepada Anda. Dan nilai itu di mana? Nilai itu di dalam batin Anda, hati Anda. Dan itu akan terlihat dalam apa? Dalam sikap Anda. Semua yang Anda lakukan karena Allah. Sebab itulah yang bernilai, bukan karena materi. Nah, ini yang dikatakan oleh siapa? Oleh Nabi Isa. Wa ja'alani mubarakan. Nabi Isa itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu di mana? Waktu masih bayinya loh. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi saya itu sudah menjadi apa? Saya itu sudah menjadi sumber kebaikan. Di mana saja saya berada, saya sudah menjadi sumber kebaikan. Orang tenang melihat saya. Orang gembira melihat saya. Damai melihat saya. Itu mubarak. Bukan kalau orang melihat kita, Masya Allah, marah-marah. Orang melihat kita nggak senang. Orang melihat kita marah. Bukan itu. Mubarakan itu Anda memberikan kebaikan. Di mana saja Anda berada, Anda memberikan kebaikan. Anda selalu memberikan uang. Kalau misalnya ada di hadapan orang, kan enak tuh. Berikan uang. Nah, itu sisi materinya. Berikan uang. Berikan apa saja sama orang. Pokoknya orang senang deh sama Anda. Tapi itu materinya. Itu mubarak pada sisi materi. Dan itu bukan mubarakan yang sebenarnya. Karena akan hilang dengan apa? Hilangnya materi Anda. Makanya yang dulunya Anda baik sama orang,
Ketika sudah tidak ada lagi materi Anda, orang menjauh dari Anda. Itu sifat apa? Sifat dunia. Jadi nggak usah kecewa kalau itu terjadi dalam hidup Anda. Biasa kok itu. Dunia itu. Dunia. Dunia itu nggak pernah Dunia itu nggak pernah, kata Sayyidina Ali, dunia itu dia biwafa, artinya tidak bisa setia. Itu dunia. Sifat dunia itu begitu, nggak setia. Jadi kalau ada dunia yang setia sama kita, itu bukan dunia. Jadi dunia itu nggak bakalan setia sama kita. Apa kita yang meninggalkan atau kita ditinggalkan, itu sudah sifat dunia. Jadi kalau misalnya Anda sewaktu-waktu ditinggalkan oleh orang yang Anda sayangi, Anda dijauhi oleh orang yang sayangi, ya udah, biasa. Dunia kok. Karena memang sudah seperti itu. Jadi dunia ini hanya akan Dunia ini hanya mau membongkar, hanya mau menampilkan apa yang ada di dalam batin kita saja. Itu saja dunia. Yang tersembunyi dimunculkan, itu saja. Jadi nggak usah kaget kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang begini sama Anda, yang memalingkan dari Anda, yang tersenyum di hadapan Anda, tapi kemudian ngomongi di belakang. Biasa itu. Oh iya, sudah dunia kok. Tahu saya. Tahu. Hakikatnya seperti ini. Jadi makanya para kekasih Allah itu, dunia itu nggak takjub lagi mereka. Bukan kayak kita sedikit-sedikit takjub, sedikit-sedikit kaget. Oh kok begini? Karena memang kita belum sadar. Kita belum sadar. Belum mubarak kita. Belum mubarak. Mubarak itu udah nggak kaget. Dia tahu hakikatnya. Dia selalu berikan keberkahan, selalu melimpahkan kebaikan-kebaikan. Dan itu kalau Anda punya hubungan dengan Allah. Ya, punya hubungan dengan Allah. Sumbernya di sini kebaikan, oke, nggak bisa dilihat ya. Nah, sumber kebaikannya di Allah, Anda hanya Anda hanya menerima dan Anda kemudian meneruskan. Itu aja. Oke. Lanjut ya. Jadi khalwat harus Anda lakukan. Dan sekarang ini agak sulit untuk kita melakukan khalwat. Sangat sulit, berat. Makanya butuh riyadhah. Butuh pelatihan. Karena kita tidak lakukan ini di Rajab Sya'ban, ataupun kita tidak lakukan di awal 1, 2, 3, 4, sampai di tanggal 20, kita tidak lakukan itu, makanya agak sulit bagi kita untuk Untuk melakukan khalwat. Nah, Rasulullah itu melakukan. Bayangkan dari umur 25 tahun, akan sebelum itu, sampai 40 tahun. Bayangkan loh. Untuk menerima itu, hakikat jadi orang mubarak, hakikat mubarakan, yang nilainya diri Anda itu apa? Kalau Anda sudah dapatkan itu, nilainya Anda apa? Al-Fusyah. Min alfi syahrin. 1000 bulan. Artinya apa? Sepanjang masa. Sepanjang masa. Terkadang ini dibahasakan apa? Dibahasakan secara Secara materi. Bahwa memang umurnya orang itu kalau mendapatkan kebaikan, melakukan kebaikan di situ, dia akan dilipat gandakan menjadi sekian. Oke, itu tafsir yang lain. Nggak ada salahnya. Tapi ada juga tafsir yang mengatakan enggak. Karena ini dimaknai mubarak dan mubarak. Jadi Al-Quran dengan Al-Quran itu saling tafsir menafsirkan loh. Ketika dikatakan min alfi syahrin, 1000, ya 1000, kemudian dikatakan mubarak. Artinya apa? Sesuatu hal yang tidak terhingga. Dan itu berhubungan dengan batin Anda. Jadi pada saat itu kebaikan Anda tidak lagi terputus. Kebaikan Anda nggak terputus. Terus Anda melakukan kebaikan. Walaupun orang jahat kepada Anda terus melakukan kebaikan. Itu. Mubarak Anda. Terberkahi Anda. Orang kalau sudah berpikir Tuhan, nggak berpikir lagi ukuran-ukuran materi loh. Yakin, nggak lagi dia. Nggak menghitung-hitung. Oh 1000. Nggak ada hitung-hitungan lagi. Dia sudah rasakan hakikat yang sebenarnya. Anda kalau misalnya sudah dapatkan sumbernya, Anda nggak akan lagi nggak akan lagi fokus kepada sesuatu hal yang sederhana. Kalau Anda sudah dapatkan intinya, Anda nggak lagi fokus pada cabangnya. Enggak. Itu udah pasti. Oke. Jadi makna dari min alfi syahrin punya tafsir yang banyak. Ada yang mengatakan memang hakikatnya tidak lain adalah 83 82 sekian, ya. 82 sekian tahun umurnya. Tapi karena kita pahami bahwa Allah ini tidak berbicara hanya sekedar materi, karena bagi Allah materi itu nggak punya ada nilai apa-apa. Dari umur itu apa? Umur itu apa? Dengan bertambahnya umurnya orang belum tentu dia berbuat kebaikan kan.
Kan seperti itu. Terkadang umurnya kita bertambah, tapi kan tidak ada kebaikan yang kita kerjakan. Tapi Sayyidah Zahra coba Anda lihat, umurnya pendek, tapi Masya Allah kebaikannya seperti apa. Banyak orang-orang yang umurnya pendek, tapi Masya Allah kebaikannya seperti kebaikan yang apa? Yang orang yang memiliki umur yang begitu panjang. Kita mengejar umur panjang, tapi apa? Kita tidak mengerja keberkahannya. Keberkahan itu pada sifat ma'nawinya. Apa yang bisa Anda berikan kepada orang lain, itu keberkahan. Dan apa yang Anda rasakan dari kebaikan itu? Pertama Anda rasakan dulu, baru Anda berikan. Itu keberkahannya. Ingat, Anda rasakan dulu, baru Anda berikan. Bukan Anda memberikan, tapi Anda tidak merasakan apa-apa. Beda loh. Keberkahan itu, saya ulangi lagi. Keberkahan, makna keberkahan Anda rasakan dulu, baru Anda berikan. Oke? Nah, kita sambung. Nah ini, jadi khalwat dulu loh. Ingat, khalwat dulu, khalwat dulu. Kalau Anda tidak melakukan khalwat, kalau Anda kemudian mengharapkan Lailatul Qadar, mustahil. Anda tidak akan merasakan hakikat Lailatul Qadar. Ini mencicipi loh, merasakan. Merasakan. Lailatul Qadar di batin. Anda akan rasakan itu, bukan di luar. Bukan di luar. Ingat, saya udah jelaskan kemarin, bukan di luar. Enggak ada di luar. Bukan berhubungan dengan jasmani kita. Tapi ini berhubungan dengan apa? Dengan kondisi jiwa kita. Sebab turunnya malaikat di mana? Ingat, turunnya malaikat tidak ada hubungannya dengan alam luar. Turunnya malaikat di mana? Turunnya malaikat itu dia butuh wadah. Ingat, sesuatu akan berhubungan dengan apa? Sesuatu hal yang identik dengan dia. Ini pegang. Kaidah ini. Sesuatu akan berhubungan dengan sesuatu hal yang identik dengan dia. Materi hanya akan nyambung dengan materi. Orang buruk hanya akan bisa nyambung dengan orang buruk. Orang baik hanya akan bisa nyambung dengan orang baik. Itu ingat. Makanya kenapa dunia ini saking buruknya nggak bisa menerima orang baik. Itu harus Anda ingat. Dunia ini sampahnya keberadaan. Ingat, sampahnya keberadaan dunia ini. Makanya Anda nggak akan bisa menemukan kebaikan yang apa? Yang tulus di sini. Yang tulus murni Anda akan susah mendapatkan itu. Hanya Anda akan temukan itu di batinnya seseorang. Di batinnya aja. Bukan di luaran. Di luaran akan selalu apa? Akan selalu rendah untuk menggambarkan apa yang ada di alam batinnya seseorang. Makanya kenapa para wali Allah, kekasih Allah, Nabi, Rasul selalu dimusuhi, selalu dibenci. Karena kenapa? Karena memang dunia seperti itu. Coba lihat kehidupan Gaza bagaimana. Itu memang harus terjadi, nggak bisa diapa-apain. Dunia loh, memang harus begitu. Tapi bukan di situ, kebahagiaan bukan di situ. Ketenangan bukan di situ. Mungkin mereka menderita, mungkin orang susah. Mungkin orang nggak punya apa-apa. Orang pakai sandal, dia tidak memakai sandal, lepas kaki telanjang, tapi dia merasa nikmat berjalan di situ, nggak merasa susah, enak saja dia nikmati, enjoy. Tapi ada orang yang tinggal, nah itu kan karena memang apa di batin itu. Nah, jadi ketika dikatakan tanazzalul malaikatu warruh, turunnya di mana? Karena malaikat itu non materi, ar-ruh apalagi ar-ruh. Ar-ruh lebih materi lagi. Kalau malaikat ini jumlahnya banyak. Al-malaikat. Malakun satu malaikat, malakan dua malaikat, dan malaikat. Banyak malaikat. Jadi bukan hanya satu malaikat. Jadi kalau dikatakan itu di dunia materi yang turun, wah, turunnya di mana malaikat? Kita mau cari di mana? Kan non materi. Nah, jadi malaikat ini akan turun. Ini sifatnya Lailatul Qadar. Jadi malaikat akan turun pada malam itu. Dan ini turun kepada siapa saja, bukan hanya kepada Nabi, bukan kepada Rasul, turun kepada siapa saja. Tapi yang memiliki sifat-sifat apa? Sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Harus Anda lihat itu. Yang melakukan khalwat dan uzlah dulu. Belum yang lainnya nih. Oke? Ar-ruh. Ruh di sini siapa? Jadi malaikat udah jelas. Malaikat itu jumlahnya banyak. Jadi malaikat itu ada derajatnya. Kalau kita lagi mempelajari tentang apa? Tentang malaikat, itu jumlah malaikat banyak dan punya tingkatan-tingkatannya. Ada malaikat dunia,
Bahkan dikatakan apa? Dikatakan setiap tasbih, setiap kebaikan yang kita lakukan, itu apa? Itu melahirkan malaikat. Ada malaikatnya. Setiap kebaikan. Jadi kalau dikatakan turun berarti apa? Berarti ada pada posisi yang apa? Pada posisi yang tinggi, berada di tempat yang tinggi, dan dia mau turun ke tempat yang rendah. Itu sifatnya malaikat. Dia seperti apa? Sifat air. Jadi berada di tempat yang tinggi. Sekarang malaikat dikatakan apa? Setiap apa yang kita ucapkan ada di situ. Jadi bisa dikatakan malaikat itu apa? Malaikat itu berada di semua tempat. Tapi untuk memahami turunnya ini di dalam batin kita. Jadi dikatakan malaikat turun. Nah, jadi malaikat yang mana nih? Yang turun. Nah, dalam riwayat dikatakan malaikat yang turun ini tidak lain siapa? Tidak lain selain yang 4 penghulu malaikat, malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Ini akan turun semua kepada orang tersebut. Coba bayangkan. Kalau Jibril udah turun, apa yang dia bawa? Udah pasti ada sesuatu yang dia bawa. Kalau Mikail yang turun, apa yang dia bawa? Kalau Israel yang turun, apa yang dia bawa? Israfil yang turun, apa yang dia bawa? Nah ini. Kalau Jibril yang turun, Jibril mewakili apa? Jibril mewakili ilmu. Berarti kalau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, Masya Allah. Allahu Akbar. Coba lihat, itu hakikat Lailatul Qadar. Kalau malaikat Jibril udah datang kepada orang tersebut, berarti apa? Berarti pengetahuan akan datang. Yang dikatakan Ar-Rahman, Allamal Quran. Nah ini, Allamal Quran. Coba. Jadi Al-Quran, nah itu. Rahasia Allah, ilmu Allah, akan diajarkan kepada kita. Diwakili oleh siapa? Malaikat Jibril. Mikail. Mikail sumber rezeki. Rezeki. Maka pada saat itu Anda merasa apa? Anda sudah merasa orang yang paling kaya. Kaya. Nggak lagi merasa apa? Merasa miskin. Nggak lagi merasa nggak punya apa-apa. Enggak. Anda sudah merasa kaya. Mikail. Nah ini sifatnya nih. Israel. Israel apa? Israel itu mematikan, mencabut. Apa yang dicabut? Yang dicabut sifat sedihnya Anda, sifat huzunnya Anda, sifat tidak baiknya Anda. Ini semua dimatikan itu. Dimatikan, mematikan. Itu Israel sifatnya mematikan. Mengambil yang buruk-buruk yang ada dalam diri kita. Semuanya diambil. Kemudian Israfil apa? Israfil menghidupkan. Jadi ketika Israel sudah mematikan, Israfil menghidupkan. Baru kerjanya Israfil. Nah, ini sifatnya. Jadi Anda merasa hidup terus, tidak pernah mati Anda. Hidup artinya apa? Bahagia, ceria, gembira. Dalam kondisi apapun juga. Bung sesuatu hal yang membuat dia susah, sudah nggak ada. Ini kan dikatakan, inna apa? Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah, kekasih Allah itu apa? La khaufun alaihim. Udah nggak ada rasa takut, nggak ada lagi rasa sedih, nggak ada lagi rasa cemas, nggak lagi rasa khawatir. Udah nggak ada itu. Nah itu. Jadi rasakan itu. Apakah Anda sudah merasakan itu di malam Lailatul Qadar? Kalau Anda sudah rasakan itu, benar. Anda dapat Lailatul Qadar. Malaikat turun, Anda rasakan. Nikmat, benar turunnya. Rasakan Anda di batin Anda rasakan itu loh. Anda rasakan itu semua. Itu seperti apa ya? Seperti apa ya? Kalau Anda tiba-tiba menghadapi satu kondisi, ini agak susah menjelaskan ya, kecuali kalau memang benar-benar hanya sebuah pendekatan saja. Seperti orang yang tertekan, kemudian tiba-tiba dia merasakan apa? Tiba-tiba Anda dijanjikan sesuatu. Anda misalnya menang lotre, atau anak Anda apa? Lulus. Apa yang terjadi dalam batin Anda? Tiba-tiba batin Anda itu Masya Allah, plong, mekar. Nah itu, kurang lebih seperti itu. Tiba-tiba Anda merasakan satu ketenangan luar biasa. Ketenangan. Itu semacam tajalli itu loh, manifestasi. Hanya karena tidak sempurna, karena dia berhubungan dengan alam materi, karena dikabarkan tentang hal-hal yang bersifat materi, tiba-tiba apa? Ini plongnya kita, rasa senang kita, rasa terbukanya hati kita, itu langsung apa? Langsung redup lagi. Karena berhubungan dengan materi. Tapi kalau berhubungan dengan alam malakut, alam batin, ini akan bertahan lama. Karena dia sifatnya apa? Sifatnya sabit, sifatnya kekal.
Itu bedanya. Jadi bedanya kalau yang turun dari alam nilai, yang turun dari alam malakut, Anda rasa plong dan itu bertahan. Itu kondisinya. Makanya Rasulullah itu merasa gembira terus, merasa senang terus dalam kondisi apapun juga. Para kekasih Allah seperti itu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Udah nggak ada lagi. Oke? Jadi turunnya malaikat itu di batin kita. Oke, khalwat yang dulu yang kita lakukan, uzlah. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, Rasulullah ketika beruzlah, berkhalwat nah, ini dijadikan apa sama Rasulullah? Miqat. Nah, jadi tempat di mana Rasulullah beribadah, berkhalwat, tempat dia berkhalwat nih. Tempat kita berkhalwat ini, tempat kita berkhalwat ini tidak lain adalah miqat kita. Jadi, Anda harus menjadikan tempat Anda sebagai miqat Anda. Dan itu bukan apa? Itu bukan satu tempat yang sifatnya apa? Yang sifatnya temporer. Enggak. Makanya kenapa disarankan, dianjurkan, kalau Anda ingin mencari Lailatul Qadar, cari dalam kondisi apa? Dalam kondisi tenang, dalam kondisi sunyi-sunyi. Bukan bercampur dengan dunia ramai, enggak. Bukan Anda datang, mohon maaf ya, enggak ada masalah sih. Tapi kalau memang Anda benar-benar, ini kita bercerita tentang hakikat. Yang sebenarnya loh, Anda bukan datang ke masjid, enggak. Di masjid Anda enggak bakalan dapatkan itu, ribut itu. Ribut. Bukan di sana. Kalau memang Anda benar-benar sudah apa? Sudah dekat dengan Allah, ingin mencari itu, Anda akan menjadikan tempat ibadah Anda sebagai mikot Anda. Nih, yang Anda sudah lakukan selama apa? Dari awal Ramadan, bahkan sebelum awal Ramadan, sudah menjadi tempat ibadah Anda, tempat Anda bersunyi-sunyi, inilah yang menjadi tempat Anda untuk menanti. Jadi mikot tempat kita menanti, menunggu, waktu menunggu apa? Waktu menunggu datangnya apa? Datangnya para malaikat dan roh. Itu di situ kita menanti. Jadi bukan kita meninggalkan tempat ibadahnya kita. Anda sudah berkhalwat di sini, Anda sudah apa? Anda sudah menyatu dengan tempat itu. Makanya kenapa disarankan? Ini saya tekankan lagi. Saran, ini sudah menjadi tradisi para kekasih Allah. Mereka selalu di dalam rumah selalu sediakan tempat khusus untuk ibadahnya mereka. Harus ada itu. Tempat khusus untuk ibadah Anda. Dan itu disarankan apa? Itu disarankan bukan di tempat yang terbuka. Enggak. Makanya kenapa Rasulullah Anda tahu? Rasulullah itu Gua Hira itu kecil. Bukan gua yang luas. Enggak. Kecil. Orang kalau pernah ke Gua Hira, dia bisa lihat. Gua Hira itu hanya apa? 1 kali 2 kali 3, 1 kali 2 lah kurang lebih. Kecil itu Gua Hira. Makanya apa? Pandangan Rasulullah enggak apa? Enggak panjang. Enggak luas. Jadi benar-benar pendek, tidak melirik ke sana kemari. Jadi dia lirik ke kiri apa? Langsung batu. Ke kanan batu, ke depan batu, ke belakang semuanya. Jadi enggak ada yang dipandangi. Artinya apa? Ini mau menggambarkan kepada kita bahwa kita benar-benar dibatasi dalam pandangan. Kalau terlalu luas, terlalu banyak yang Anda lihat. Belum lagi gaya kalau Anda sudah ke masjid, mohon maaf ya. Mohon maaf. Di masjid dengan berbagai macam apa? Dengan berbagai macam rupanya. Dengan berbagai macam tas yang dibawa. Dengan berbagai macam apa? Aksesoris-aksesoris yang dibawa. Lalu Anda mau mencari laptop. Nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya Anda fokus kepada ini. Masya Allah, tasnya tas Hermes. Masya Allah, di mana itulah beli? Akhirnya fokusnya ke situ lagi. Tasnya saya begini. Jilbabnya, Masya Allah, cantiknya jilbabnya. Belum lagi pakai hias, Masya Allah. Ya Allah, bagaimana bisa mendapat? Sorry aja. Makanya kenapa khalwat? Kalau sudah seperti itu pasti pecah Anda, buyar Anda. Lalu kemudian mengharap Lailatul Qadar, mustahil. Makanya khalwat, uzlah sedikit yang bisa Anda lakukan, uzlah sedikit yang bisa Anda lakukan, ya, uzlah, khalwat, oke, yang bisa Anda lakukan juga. Kemudian apa? Mikot. Mikot untuk menanti. Ini sudah menanti loh. Dan itu bukan sebentar itu. Rasulullah bayangkan 25 tahun itu Rasulullah bolak-balik terus menanti. Kapan kabar mau datang dari alam langit?
Dinanti sama Rasulullah, nggak memaksa, mempersiapkan terus Rasulullah. Kita baru satu kali Ramadan, itu juga baru 1 jam, itu juga baru 1 hari, sudah mengharap ya Allah kapan Lailatul Qadar mau turun. Allahu Akbar. Lucu kita ini. Persiapkan dulu diri, persiapkan dulu. Lama prosesnya. Oke, itu miqat, tempat untuk menanti. Jadi harus menjadi tempat apa? Tempat Anda menanti turunnya para malaikat. Nanti Anda, ya Allah, kapan malaikat mau datang? Ya Allah, Anda persiapkan batin Anda. Anda lihat, mengoreksi terus. Di miqat Anda apa? Tafakur. Rasulullah melakukan apa di Gua Hira? Sepanjang hari sampai malam dilakukan oleh Rasulullah di Gua Hira. Itu apa? Tadabbur, tafakur. Merenung Rasulullah, membayangkan dirinya, memikirkan hakikat dirinya, seperti apa dirinya. Dia hadirkan hakikat dirinya di hadapan Allah. Itu yang dia lakukan di sana. Bukan sibuk dengan game, bukan sibuk dengan apa, bukan sibuk dengan WA. Sudah di masjid masih juga sibuk dengan WA, masih juga buka ini, buka itu. Baru berzikir 1 kali, sudah buka lagi WA. Sedikit lagi buka WA, sedikit lagi buka WA. Lailatul Qadar ditunggu. Allahu Akbar. Kalau mau Lailatul Qadar, HP dibuang dulu. Simpan dulu itu HP. HP dibawa kemana-mana. Baru yang mau ditunggu Allah. Kalau lucu. Allahu Akbar. Nah, begitu. Jadi menanti, perhatikan dirimu. Jadi kita benar-benar menghadirkan hati kita pada saat kita sedang apa? Jadi Anda duduk tenang di sajadah Anda, duduk tenang. Anda mengharap datangnya Lailatul Qadar. Oke, memang saya tidak apa? Saya belum mempersiapkan diri, ya Allah. Dari awal, ya Allah, saya belum mempersiapkan diri. Tapi Anda sudah tahu inilah hakikat Lailatul Qadar ketika Anda sudah tahu saat ini. Anda mulai apa? Udah mulai melakukan yang sebenarnya Anda lakukan. Anda mulai atur tuh sajadah Anda di apa? Di tempat tertentu. Udah nggak usah cari keramaian. Ini hanya antara Anda dengan Allah loh. Hanya antara Allah dengan Anda. Kalau masih ramai, Allah nggak turun, malaikat nggak turun. Anda masih sibuk, malaikat nggak datang. Anda tenangkan diri Anda, tafakur diri Anda, banyak istighfar, banyak menangis, mengharapkan itu dari Allah. Ya Allah, rahmat-Mu ya Allah. Saya memang nggak layak ya Allah. Tetapi dirimu yang sangat pantas untuk mempersiapkan hamba ya Allah. Untuk menerima keadaan hamba ya Allah. Jangan tolak ya Allah. Terima kedatangan kami ya Allah. Istighfar terus. Perlihatkan itu di hadapan Allah. Hadirkan dirimu benar-benar di mana? Di atas sajadah miqat kita. Berkhalwat hanya dengan Allah. Tidak mengharap apa-apa. Tidak berdoa dulu. Nggak usah dulu masalah dunia. Nggak usah. Hadirkan dulu. Ini syarat utama. Kalau Anda memang benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, mulai pada tanggal hari ini, 23. Itu yang Anda lakukan. Nggak usah pusing kalau orang tanya, kenapa tidak datang ke masjid kemarin Lailatul Qadar? Ya nggak apa-apa. Udah nggak usah. Oh, saya cari Lailatul Qadar di rumah loh. Ah, mulai lagi ria. Nggak usah dia. Oh, enggak, makasih. Hati itu diri untuk apa? Untuk diam. Rawat. Hati. Jangan selalu menonjolkan diri dalam apa? Dalam sesuatu hal yang sudah Anda diamkan. Yang latih diri. Kalau ingin bicara, latih diri. Memang seke dia. Tapi sebenarnya sudah menyumbang. Ingin bicara, ya Allah, itu orang baik. Diam kamu. Jangan tonjolkan diri. Itu caranya. Latih itu diri. Riyadhah. Itu dilakukan oleh Nabi dalam khalwat, dalam khuslah. Baru kemudian apa? Muraqabah. Lakukan murakabah. Murakabah itu apa? Murakabah menguasai diri Anda. Hati Anda awasi itu. Anda fokus pada diri Anda. Anda nggak fokus lagi dengan alam sekitar Anda. Dan itu nggak mungkin Anda lakukan kalau Anda di tempat yang ramai. Nggak mungkin. Murakabah Anda lakukan. Menguasai hati Anda, pikiran Anda, tangan Anda, kaki Anda, semua Anda awasi. Apalagi pikiran, ini yang paling sulit untuk diawasi. Selalu ada saja gangguan yang muncul. Mengawasi. Sebab kalau Anda tidak awasi diri Anda, nafsu Anda, dia akan liar, dia akan lakukan hal-hal yang apa? Yang mengganggu hubungan Anda dengan Allah. Itu murakabah, itu terus Anda lakukan. Itu dilakukan oleh Nabi. Nabi di sana melakukan murakabah.
Mustahil orang bisa dekat dengan Allah kalau tidak melakukan muraqabah. Mustahil. Sebab dia harus awasi diri dia. Muraqabah artinya apa? Muraqabah artinya Anda benar-benar sedang apa? Sedang menjalin hubungan dengan Allah. Itu muraqabah. Mensinkronkan diri Anda dengan apa? Dengan alam malakut. Anda awasi terus kondisi. Karena kalau dia apa? Karena kalau dia goyang, yang ada di sana nggak bakalan turun. Ini kan harus stabil loh. Seperti misalnya pesawat itu mau turun. Ini kan sebenarnya ini mau turun. Kalau yang ada di bawah itu goyang-goyang, ini nggak bisa turun. Nggak bisa turun. Ini mau turun ini. Malaikat mau turun. Tanazzalul malaikat. Ini malaikat mau turun loh. Mereka mencari ini. Ruh mau turun. Hakikat ruh siapa? Nah ini. Hakikat ruh ini tidak lain siapa? Ruh A'zam. Ini tidak lain adalah Nur Muhammad. Hakikat Muhammad. Yang mau turun. Allahu Akbar. Hakikat Muhammad yang mau turun. Itu ruh. Ruh A'zam. Ruh yang paling mulia. Ruh yang langsung diciptakan oleh Allah secara langsung. Ruh di mana? Ruh-ruh kita dari dia. Itu roh Muhammad. Ini yang mau turun. Makanya satu roh, bukan arwah. Kalau malaikat banyak, sebab ada Jibril, ada Mikail, ada Israel, ada Israfil. Tapi kalau roh yang dipimpin oleh roh. Jadi semuanya ini mengikuti roh. Roh di depan. Sebab hakikat Muhammad di depan. Nih. Dia mau turun. Jadi hakikat Muhammad yang mana ini? Yang abstrak. Yang ada di alam apa? Yang ada di alam batin. Ini kalau kita ingin bercerita lagi tentang hakikat Muhammad. Ini yang menjadi apa? Ini yang menjadi media penciptaannya Tuhan. Nah, baru dari roh Muhammad inilah yang kemudian melahirkan apa? Melahirkan Musa, melahirkan Ibrahim, melahirkan Adam, ini semuanya. Dan melahirkan hakikat Muhammad yang paling sempurna di mana? Di alam materi. Semuanya yang dijadikan sebagai nabi kita, itu tidak lain adalah hakikat tampilan dari Nur Muhammad yang sempurna tadi. Nah, ini Nur Muhammad, ini yang nanti akan turun itu. Akan turun di malam Lailatul Qadar. Tapi dia cari wadahnya di mana. Nah, jadi kalau hati kita lagi terombang-ambing, emosi, penuh dengan amarah, hasud, dengki, ini kan membuat apa? Ini kan membuat fitnah, tergoncang-goncang begini. Bagaimana dia mau turun? Dia tinggalkan, dia pergi. Dia lihat, wah, belum. Pergi lagi dia. Dia datang lagi, dia tinggalkan. Datang lagi. Nah, itu setiap saat dia datang, dia menengok. Kalau sudah siap, datang, terjadi apa? Terjadi konektivitas, nyambung, itulah yang disebut dengan hakikat Lailatul Qadar. Yang mereka bawa apa? Yang mereka bawa tidak lain adalah hakikat Al-Quran. Al-Quran yang mana? Ingat, saya sudah jelaskan kemarin. Al-Quran adalah rahasia Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Ucapan Allah itu apa? Al-Quran. Jadi yang turun kepada Nabi tidak lain apa? Yang turun kepada Nabi tidak lain adalah ucapan Allah, rahasia-rahasia Allah. Tetapi kemudian apa? Ini yang menjadi apa? Ini yang menjadi pedoman hidup bagi kita. Sebab Nabi, Rasulullah sebagai Nabi yang menuntun kita. Tetapi wahyu yang bermakna rahasia Allah itu akan turun juga kepada kita, tapi bukan bermakna Al-Quran. Tapi bermakna apa? Rahasia atau ilham. Sebab yang diberikan oleh Allah kepada kita apa? Yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak lain adalah ilmunya, ma'rifatnya. Itu yang diberikan oleh Allah. Bukan yang lain-lain. Allah kalau cinta kepada seseorang yang diberikan ilmu. Dibuka hati kita untuk mendapatkan ilmunya. Itulah puncak dari kebaikannya Allah. Diberikan ilmu. Nah, ini rahasia. Nah, itu yang turun. Maka kita memahami semuanya. Tersingkap itu, terpahami semuanya. Ini semua dunia ini Masya Allah. Kalau sudah terbuka loh, Anda tahu semuanya hakikat ini. Terbuka. Lauhil Mahfuz, ini kan Lauhil Mahfuz itu benar-benar terbuka kepada Anda. Anda mampu membaca, Anda mampu memahami. Sebab rahasia Allah sudah dibuka kepada Anda. Itulah hakikat Lailatul Qadar. Hakikat Lailatul Qadar apa? Hakikat Lailatul Qadar, selesai ini, hakikat Lailatul Qadar adalah terjalinnya atau menyatunya hakikat seorang hamba dengan
Tuhannya. Menyatunya hati seorang hamba dengan alam malaikat, dengan alam malakut. Ini menyatu. Ketika ini bersatu, menyatu, connect, nyambung, inilah yang disebut dengan apa? Disebut dengan hakikat Lailatul Qadar. Inilah yang dikatakan bahwa Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Pada saat menyatu inilah kemudian apa? Al-Quran itu turun, Jibril itu turun kepada Rasulullah. Menyatu. Iqra bismi rabbik ya Rasulullah. Baca. Apa yang mau dibaca? Nih, semuanya diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi seluruh Al-Quran turun ke dalam hati Rasulullah. Rasulullah mendapatkan Al-Quran. Semua rahasia tentang siapa? Tentang hakikat Allah itu dibaca, difahami oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menuangkan apa yang dia rasakan, Al-Quran, hakikat Al-Quran yang ada di dalam diri dia tuangkan itu ke alam lahir. Inilah yang kemudian berwujud apa? Berwujud 30 juz, 114 surah pada ini. Tapi pada apa? Pada wujud Rasulullah itu lebih luas. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah wujud Allah. Tapi yang wujud pada diri kita itu tidak lain apa? 30 juz aja. Tapi dikatakan apa? Tibyanun kulla syai. Segala rahasia Allah ada di sana. Kalau engkau mampu memahami itu, Masya Allah. Luar biasa. Makanya, kalau engkau memahami Al-Quran, maka sebenarnya yang engkau pahami apa? Yang engkau pahami apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Ini. Oke. Itu kurang lebih tentang Lailatul Qadar. Untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Oke, ada pertanyaan? Jadi maaf Ustadz, jadi 10 Ramadan terakhir ini kalau bisa kita tidak usah ke masjid dulu untuk tarawih misalnya. Tidak ini ya, tidak menyarankan mengatakan bahwa tidak ya. Ini semuanya kembali kepada diri kita. Apa sih yang mau kita kejar? Apa sih yang mau kita cari? Itu saja. Ya memang ya kalau mau cari bagusnya ya sebenarnya ya seperti itu. Sholat sunnah itu bagusnya bukan di masjid. Sunnah itu kan sebenarnya disarankan di rumah. Dalam hadis-hadis Rasulullah itu Rasulullah menyarankan itu sholat itu yang sunnah itu karena memang sunnah itu bagaimana kita mau menjalin hubungan dengan Allah. Kecuali dalam proses pelatihan. Pelatihan kalau memang tujuannya untuk melatih, tapi kalau ke masjid kan Anda bukan melatih. Dan kalau misalnya Anda melakukan itu dengan apa ya? Dengan kelompok, misalnya dengan kelompok riyadhahnya Anda, katakanlah seperti itu. Oke, itu proses melatih. Tapi di satu sisi Anda harus punya apa? Anda harus punya kehidupan sendiri di luar selain kehidupan yang Anda dengan kelompok apa? Kelompok riyadhahnya Anda, ya. Kalau Anda ikut suluk, ya, Anda harus punya kehidupan sendiri di rumah. Yang Anda lakukan itu ibadah-ibadah yang Anda dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan tuntunan dari apa? Dari guru Anda. Itu ada itu. Rasulullah melakukan itu. Memang Rasulullah gurunya Rasulullah langsung Allah. Rasulullah dituntun sama Allah. Kalau kita kan enggak. Sehingga kita butuh apa? Kita ini butuh tangan materi. Butuh wujud materi untuk menuntun kita. Seorang guru, seorang mursyid. Itu harus ada itu. Kalau enggak ada memang sangat sulit bagi kita. Nah, jadi sebaiknya ya 10 hari ini memang bagusnya Anda fokus di rumah Anda sebenarnya. Kalau bagi saya, fokus Anda di rumah kalau memang Anda sudah bisa. Karena terkadang di rumah banyak gangguan lagi. Kecuali kalau Anda memang sudah mampu melatih diri Anda, sudah mampu mengontrol diri Anda dari terpengaruh dengan apa? Televisi lah, sinetron lah. Oke, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak, ya udah ke masjid. Walaupun Anda ikut-ikutan lah, nggak apa-apa. Setidaknya Anda merasakanlah dunia apa? Dunia spiritual di sana. Tapi kalau untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, enggak, jauh. Jauh. Jadi kalau dibilang, enggak, kalau sama Allah itu ada mukjizat. Oke, mukjizat Allah itu dari 100 juta mungkin satu. Jadi nggak bisa diharap itu. Anda nggak bisa mengharap itu. Itu hukumnya lain.
Tidak ada hukum sebab akibat, itu nggak bisa dijadikan pegangan kita itu. Itu yang namanya harapan kosong itu. Itu tipuan setan itu kalau Anda mengharap itu. Oh ada. Tapi dengan kondisi Anda seperti itu, melakukan hal-hal yang malah menjauhkan Anda, ya nggak mungkin Anda bisa mengharap. Itu. Oh, jadi lebih bagusnya Ustadz kerjakan di rumah saja ya pada malam hari. Sebenarnya lebih saja. bagus di rumah, di tempat ibadahnya Anda. Di malam hari, insya Allah Anda bisa. baca, Anda ibadah di situ, Anda banyak zikir di situ. Ya itu, murakabah Anda lakukan. Kemudian Anda berkhalwat. Jadi zikir saja Anda lakukan, memperbanyak zikir, perbanyak sujud, istighfar. Kalau sudah capek misalnya sholat, itu aja. Capek sholat, duduk dulu, zikir, zikir. Kalau sudah capek, bisa tidur-tiduran dulu di atas sajadah, istirahat dulu. Itu aja. Tidak ada masalah itu. Yang penting masih di tempat situ. Nggak keluar dari situ. Anda tetap berdiri di mana, Anda tetap berada di atas sajadah Anda, di mikot Anda. Tetap Anda lakukan itu, istirahat. Wajar, wong kita masih dalam proses melatih diri. Wajar kalau misalnya apa? Wajar kalau misalnya kita naik turun. Oke, nggak apa-apa, istirahat dulu, tidur sejam, 2 jam, baru bangun, ambil air wudhu lagi, datang lagi di situ, baca Al-Quran. Capek baca Al-Quran, berdiri lagi sholat. Kita sholat lagi, sholat 2, 4, 6. Jadi sholat itu tidak harus apa ya? Tidak harus 20 rakaat tarawih loh. Anda bisa memperbanyak sholat sunnah di situ. Yang namanya sholat sunnah itu bisa Anda lakukan berapa saja. Sebanyak-banyaknya. Sholat sunnah sebanyak-banyaknya niatnya apa Ustaz? Kalau berulang, Niatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Namanya sholat mutlak. Kalau dalam syariat itu dikatakan sholat mutlak. Jadi sunnah mutlak. Jadi saya sholat sunnah karena Allah. Hanya karena Allah aja. Sholat sunnah karena Allah. Jadi temanya sholat sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sangat dianjurkan itu. Sholat sunnah yang diperbanyak oleh para kekasih Allah itu sholat sunnah itu. Dan disitulah yang kita dilihat dari sholat sunnah seperti itu. Capek, berdiri lagi atau lakukan lagi yang menyenangkan sama kita. Nah, kalau lapar pergi makan. Tapi tetap apa? Tetap fokus. Tetap fokus. Lakukan seperti itu. Fokus pergi makan. Nah, pokoknya jauhi dulu hal-hal yang membuat kita apa? Terganggu. Seperti itu. Jangan buka WA dulu. Pokoknya matikan semua. Jadi bisa saja Anda melakukan satu perbuatan yang sifatnya apa? Sifatnya yang berhubungan dengan kemanusiaannya kita, makan, minum. Tapi fokusnya Anda itu jangan apa? Jangan Anda lepaskan. Jangan lakukan sesuatu hal yang bisa membuyarkan diri Anda. Seperti itu. Setelah Anda mulai apa? Anda mulai nyambung lagi, kembali lagi di atas sajadah Anda. Ibadah lagi, baca Quran, zikir, sujud, istighfar, tafakur, merenung apa yang sudah Anda lakukan. Begitu caranya. Itu terus dilakukan. Apa Ustadz, apa yang bisa kita rasakan kalau apa yang kita lakukan ini sudah benar begitu? Ya, katakanlah bukan bilang jauh, masih jauh lah untuk dapatkan Lailatul Qadar, tapi paling tidak kita bisa merasakan, oh iya ya, saya rasakan ini perubahan kalau saya ngerjain ini gitu loh. Ya, untuk sekarang bagi pemula nggak bisa dikatakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalau memang dikatakan itu hakikat Lailatul Qadar, hakikat Lailatul Qadar itu lebih mulia dari perubahan-perubahan yang ada pada diri kita. Kalau makna Lailatul Qadar menurut Al-Quran kan, Al-Quran itu mengatakan Lailatul Qadar itu apa? Mubarak. Mubarak. Kemudian apa? Turunnya Al-Quran, turunnya malaikat, turunnya roh. Ini kalau mau definisi Al-Qadar itu. Jadi kalau mengatakan bahwa Anda tiba-tiba berubah, orang masuk Islam, orang misalnya dari jahat, dari baik, ini belum bisa dikatakan sebagai hakikat Lailatul Qadar. Belum. Sebab hakikat Lailatul Qadar itu lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Kalau mau Lailatul hakikatnya ya, esensinya. Kalaupun ini dikatakan itu sejenis Lailatul Qadar, itu hanya apa ya? Hanya sentilan-sentilan
dari Lailatul Qadar. Percikan-percikan dari Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu kalau bahasanya saya yang kemarin saya katakan malam dan siang, artinya apa? Artinya meleburnya hakikat diri kita, malam kita mencapai ketiadaan, ini Lailatul Qadar. Jadi yang kemarin yang saya jelaskan, jadi malam, hakikat malam ini tercapai pada diri kita. Dengan kita merasakan ketiadaan, maka cahaya Allah yang apa? Yang memiliki apa? Memiliki makna siang, cahaya. Ini apa? Ini bertajali atau bermanifestasi turun pada diri kita. Makanya malaikat itu dikatakan cahaya. Ruh dikatakan cahaya. Quran dikatakan cahaya. Nah, cahaya hanya akan turun kepada sesuatu hal yang memang sudah pantas untuk apa? Merasakan cahaya, menerima cahaya. Kita untuk bisa merasakan cahaya harus dalam kondisi apa? Harus dalam kondisi malam dulu. Malam ini apa? Malam tidak lain adalah unsur apa? Kematian, ketiadaan. Dan itu berhubungan dengan nafsu kita. Paham Anda makna malam di sini? Jadi hakikat Lailatul Qadar adalah hakikat di mana kita merasa diri kita malam untuk turunnya hakikat siang. Cahaya Allah. Itu hakikatnya. Jadi di alam batin, oh panjang lagi nih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini makna apa? Makna malam dan makna siang kalau di alam ini seperti itu. Jadi kita harus merasakan ketiadaan dengan melenyapkan diri kita, ya, untuk bisa merasakan apa? Itu Lailatul Qadar loh. Tinggi mulia sekali itu Lailatul Qadar. Jadi nggak bisa disederhanakan. Nggak bisa disederhanakan. Itu esensinya. Jadi kalau ada orang bilang begini, oke. Itu makna terendah dari Lailatul Qadar. Makna terendah. Derajat terendah dari Lailatul Qadar. Terendahnya. Tapi puncak dari hakikat Lailatul Qadar, yaitu turunnya malaikat, turunnya Al-Quran. Dan itu Anda bisa rasakan di hati. Anda bisa rasakan di hati. Hati berbicara loh. Seperti orang gini. Anda kalau misalnya senang sama orang, Anda tahu dari mana Anda bisa senang sama orang? Ya hati Anda yang berbicara. Nggak bisa diilmiahkan, nggak bisa dibahasakan, nggak bisa dicari kenapa, ada apa. Pokoknya tiba-tiba Anda senang aja sama orang, hati Anda tiba-tiba klop, kena. Ya seperti itu alam maknawi itu begitu. Klop, nyambung dia, nyatu. Anda sendiri yang tahu bahwa ini malaikat, bahwa ini Allah. Ini hakikatnya apa? Ini hakikatnya alam maknawi. Anda sendiri yang rasakan itu. Di sini Anda rasakan. Orang hanya membahasakan sifat-sifatnya saja. Sifatnya begini. Tapi itu hanya sifatnya, bukan hakikatnya. Tapi yang tahu hanya diri Anda. Dan sekarang Anda biasa sudah rasakan itu. Biasa Anda sudah alami itu. Tapi dalam bentuk-bentuk kecil. Dalam bentuk-bentuk kecil Anda sudah rasakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita tutup. Syukron Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya seputar Lailatul Qadar? Dipersilahkan. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi. Semoga Sholat ya, waktu sholat. masuk waktu sholat asar. Mungkin Oke. bisa ditutup Ya, dengan kita tutup ya. ya, akan ditutup dengan doa Ustaz untuk kita Ya. semua semoga mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Tafadhal Ustaz. Ya. Kita mendapatkan hakikat al-qadar lah insyaallah. Oke, mari kita fokuskan hati kita, kita hadirkan hati kita, kita kumpulkan pikiran dan khayal kita untuk menuju kepada satu titik. Hanya kepada Allah, kita rasakan keberadaan Allah di dalam hati kita dengan kita melenyapkan hakikat diri kita, keinginan kita yang berhubungan dengan alam dunia. Latih diri kita untuk melenyapkan keinginan-keinginan rendah, keinginan-keinginan yang tidak bernilai dengan mengganti dengan hal-hal yang bernilai, dan itu nilai adalah Allah dan keridhaan Allah. Kita harus memperbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah,
Astagfirullah, perbanyak istighfar, terus memohon ampun hadapan Allah. Sebab terlalu banyak dosa kekurangan kita, terlalu banyak kekhilafan kita, terlalu banyak alfa kita, lalai kita di hadapan Allah. Terlalu banyak kita melanggar perintah Allah. Terlalu banyak kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang ditentang oleh Allah, yang tidak disenangi oleh Allah. Dan ini memerlukan permohonan ampun dari kita. Ya Allah, ampunilah diri kami, ya Allah. Jauhkan diri kami dari segala sesuatu yang membuat kami menjadi hina di hadapan-Mu, ya Allah. Kami tidak ingin hina di hadapan-Mu, ya Allah. Muliakan kami dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari segala sesuatu yang membuat kami lupa dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, latih diri kami untuk mampu mengontrol hawa nafsu kami ini, ya Allah. Mampukan diri kami, ya Allah, untuk khusyuk kepada-Mu, tunduk kepada-Mu, ya Allah. Untuk merasa takut kepada-Mu, ya Allah. Latih diri kami untuk bisa merasakan itu di dalam hati ini, ya Allah. Sampai detik ini, ya Allah, kami belum mampu merasakan takut yang begitu besar di hadapan-Mu, ya Allah. Kami belum mampu menangis dengan tangisan yang sebenar-benarnya di hadapan-Mu, ya Allah. Sedangkan diri kami ini tidak punya apa-apa di hadapan-Mu, ya Allah. Latih diri kami, ya Allah, untuk mampu berkhalwat, untuk mampu merasakan kesunyian di dalam batin kami, ya Allah. Untuk mampu menjauhkan diri kami dari keinginan-keinginan nafsu kami, ya Allah. Keinginan nafsu amarah kami, ya Allah. Jauhkan diri kami, ya Allah, dari segala sesuatu yang membuat kami jauh dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kami untuk menciptakan miqat di dalam diri kami, ya Allah. Waktu pertemuan, perjumpaan dengan-Mu, ya Allah. Untuk mampu merasakan keberadaan-Mu, ya Allah. Kami ingin merasakan itu, mencicipi itu, ya Allah. Ya Allah, Allahumma adzikni halawatal ibadah, ya Allah. Ya Allah, rasakan kepada kami, ya Allah, manisnya nikmatnya itu ibadah, ya Allah. Sampai detik ini kami belum mampu merasakan nikmatnya itu ibadah, ya Allah. Belum, ya Allah, sehingga kami tidak sanggup berlama-lama ketika kami berzikir, beribadah, berada di atas sajadah kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kami untuk enggak pamer, ya Allah. Untuk menyembunyikan kebaikan kami, ya Allah. Berikan kebaikan, berikan kemampuan kepada kami, ya Allah. Untuk berbuat baik, menyumbang, bersedekah, beribadah, bertahajud. Secara sembunyi-sembunyi, ya Allah. Tidak dilihat sama orang, ya Allah. Tidak merasa bangga, ya Allah. Berikan kemampuan itu di dalam hati kami, ya Allah. Sebab hanya orang-orang yang tidak ria, orang-orang yang tidak pamer, hanya orang-orang yang tidak lagi merasa bangga dengan amal perbuatannya yang mampu berjumpa dengan-Mu, ya Allah. Dan kami ingin merasakan perjumpaan, merasakan keberadaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, rasakan itu kepada diri kami, ya Allah. Sebab kami tidak mampu tenang tanpa merasakan keberadaan-Mu, ya Allah. Hilangkan duka, rasa cemas di dalam hati ini, ya Allah. Dengan merasakan kedekatan dengan-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Sehat, Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ustaz. Ya, Sehat mudah-mudahan semuanya di